D101 22 234. Perkenalkan, nama saya Yeni dengan NIM D1012254. Perkenalkan, nama saya Ahmadiani dengan NIM D101 22 446. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fabian dengan NIM D101 22 Baik, langsung saja penjelasan dari mereka. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai cagar alam dan satwa endemik. Cagar alam adalah kawasan konservasi yang dilindungi dan diatur oleh pemerintah dengan tujuan memelihara ekosistem yang kelestarian tanaman ada di dalamnya, termasuk flora dan fauna. Satwa endemik adalah satwa yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu yang relatif kecil, seperti pulau atau daerah tertentu. Satwa endemik biasanya memiliki nilai ekologi yang tinggi karena berkontribusi pada keberlangsungan ekosistem yang ada di daerah tersebut. Perlindungan terhadap cagar alam dan satwa endemik dilakukan melalui berbagai undang-undang dan regulasi. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan cagar alam dan satwa endemik adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Baik, tujuan pendirian cagar alam. Cagar alam didirikan bukan tanpa alasan. Secara umum, ia ada untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, tumbuhan, dan hewan yang hampir punah. Adapun tujuan dari cagar alam: 1. Pelestarian tanaman. Kerusakan lingkungan menjadi latar belakang pembentukan cagar alam supaya tanaman yang hampir langka dan mendekati kepunahan dapat dilestarikan. Pelestarian ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidupnya sampai selama-lamanya. 2. Mengatur proses sirkulasi air. Tumbuhan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan terjaganya air di bumi. Tanaman memiliki sifat alamiah, yakni mengikat air yang ada di dalam tanah. Air tersebut akan diolah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Fotosintesis termasuk dalam kategori wujud penguapan yang mana air yang menguap menjadi udara. Udara tersebut akan menjadi awan yang diturunkan lagi ke bumi. Sifat akar yang mengikat air pula bermanfaat untuk menjaga tanah agar tidak longsor. 3. Menjaga kesuburan tanah dan menguji unsur hara tanah. Kesuburan lapisan tanah, khususnya unsur hara, dapat dilihat dari kesuburan tanah. Semakin subur tanaman tersebut, maka semakin tinggi kandungan unsur hara di dalamnya. Tidak hanya itu, dengan adanya cagar alam juga dapat menjaga kesuburan lapisan tanah. Tanpa ditanami beberapa jenis tanaman akan terjaga kesuburannya, karena tanah akan terus bekerja menghadapi tanaman secara alamiah. Yang keempat yaitu dijadikan tempat penelitian. Keadaan alami pada cagar alam cocok dijadikan untuk riset. Riset bisa melakukan penelitian mengenai berbagai hal seperti kandungan unsur hara, hewan yang ada di dalamnya, tanaman, ekosistem, dan lain halnya, sehingga dapat mengembangkan teori ataupun merumuskan suatu teori. Dan yang kelima, menjadikan tempat wisata. Kealamian dan keaslian cagar alam dapat menarik orang-orang untuk berkunjung menikmatinya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang keenam, sebagai pemasukan negara, yaitu banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati cagar alam membuat kas negara semakin banyak. Tidak hanya itu, devisa negara pun naik dari perbedaan tarif masuk cagar alam yang berbeda dengan wisatawan lokal. Biasanya turis asing dikenai tarif yang lebih tinggi daripada wisatawan lokal. Contoh satwa endemik 1, cagar alam Gunung Gede, Pangrango di Jawa Barat yang memiliki beberapa satwa endemik seperti
Selang Sungai, Lutung Jawa, dan Ijar. Terus yang kedua, tanaman nasional komodo di Nusa Tenggara Timur juga memiliki satwa endemik seperti komodo, burung rangkong, dan burung cendrawasih. Cagar alam di Indonesia. 1. Cagar alam hijau di Agam, Sumatera Barat. Di dalam cagar alam hijau terdapat habitat harimau Sumatera dan beruang madu. Tidak hanya itu, kawasan cagar alam tersebut juga dihuni oleh beberapa binatang buas dan nyalangka bunga Fresia Arudi pernah tumbuh dengan diameter 107 cm. Kedua, cagar alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Cagar alam Kawah Ijen ada pun satwa yang hidup di dalamnya, terdiri dari macan kumbang, kucing hutan, lutung Jawa, buak, dan 107 jenis burung, meliputi 21 jenis burung endemik seperti cekakak Jawa dan pucak bumi. Ketiga, cagar alam Waigeo Barat di Raja Ampat, Papua Barat. Waigeo berada di utara Raja Ampat, berupa pulau dengan luas 301 hektar. Sebenarnya dalam cagar alam Waigeo terdapat dua cagar alam yang dipisahkan oleh Teluk Mayalibit, yakni Waigeo Barat dengan luas 95 hektar dan Waigeo Timur dengan luas 119 hektar. Satwa khas di dalamnya adalah Maleo Waigeo. Keempat, cagar alam Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung. Ketika mengunjungi Gunung Krakatau, wisatawan dapat belajar mengenai kedahsyatan letusan Gunung Krakatau pada 1883. Kawasan ini juga menjadi laboratorium alam terbesar dengan luas 13.000 hektar. Di kawasan tersebut juga tumbuh 206 jenis jamur, 61 tumbuhan paku, 13 jenis lichenes, dan 267 jenis spermatozoa. Faktor yang mempengaruhi kepunahan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, perubahan iklim, bencana alam, dan faktor biologis seperti penyakit dan persaingan antar spesies. Faktor manusia yaitu kerusakan habitat, perdagangan satwa liar, dan perburuan liar. Selain faktor utama tersebut, faktor lain seperti polusi, perubahan iklim, dan bencana alam juga dapat mempengaruhi kepunahan satwa endemik di cagar alam. Polusi baik udara maupun udara dapat merusak habitat alam satwa endemik dan mempengaruhi kesehatan satwa endemik. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus burung satwa endemik seperti musim kawin, migrasi, dan musim makan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat alami dan mempengaruhi populasi satwa endemik. Peran masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat yang pertama, mengurangi tekanan dan gangguan pada habitat satwa endemik. Masyarakat dapat membantu menjaga keberadaan satwa endemik dengan mengurangi tekanan dan gangguan pada habitatnya. Misalnya, masyarakat dapat mengurangi aktivitas penebangan hutan, pembakaran lahan, atau penangkapan ikan yang berlebihan. Dengan mengurangi tekanan pada habitat, maka satwa endemik akan dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Yang kedua, membantu memantau populasi satwa endemik. Masyarakat juga dapat membantu memantau populasi satwa endemik di cagar alam. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan keberadaan satwa endemik yang ditemukan di wilayah sekitar cagar alam atau dengan membantu melakukan pengamatan langsung terhadap satwa endemik di dalam cagar alam. Ketiga, membantu pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat dapat membantu pengawasan dan penegakan hukum di cagar alam untuk melindungi satwa endemik. Hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan tindakan pemburu, pembohong, atau perusak habitat satwa endemik kepada pihak yang sepenuhnya. Dengan demikian, tindakan yang merugikan satwa endemik dapat dihentikan dan dikenakan sanksi yang sesuai. Terus yang keempat, memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar cagar alam. Masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keberadaan satwa endemik di cagar alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar cagar alam tentang pentingnya menjaga lingkungan dan satwa endemik di dalamnya. Baik, kesimpulan dari cagar alam
cagar alam dan satwa endemik, yaitu cagar alam merupakan kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan satwa, tumbuhan, dan ekosistem, sehingga keberlangsungan hidupnya akan terus lestari. Cagar alam yang diperuntukkan untuk tujuan wisata atau kegiatan manusia lainnya. Selain pengawasan dan penelitian, sehingga interaksi manusia dengan alam di dalamnya harus dibatasi sebanyak mungkin. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.